Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ningrum Pramudiati, MSI AKSIE, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul pembahasan tentang peran akuntan dalam organisasi. Langsung saja, pada bab 1 ini kami akan membahas beberapa materi. Untuk yang pertama yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi biaya. Yang kedua, keputusan strategi dan akuntansi manajemen. Yang ketiga, peran akuntansi manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Yang keempat, dimensi-dimensi kinerja yang diharapkan pelanggan dari perusahaan. Yang kelima, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang keenam, peran dalam pemecahan masalah, scorekeeping, dan pengarahan pemerintah. Yang ketujuh, panduan akuntansi manajemen. Yang kedelapan, struktur organisasi dan akuntansi manajemen. Dan yang terakhir, nomor 9, yaitu etika profesional. Perkenalkan, nama saya Seviana Mila Rinjani, NPM 018. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Pemrosesan setiap transaksi ekonomi meliputi pengumpulan, pengategorian, peringkasan, dan penganalisisan. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan memiliki tujuan yang berbeda. Akuntansi manajemen mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Akuntansi manajemen berfokus pada pelaporan internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis dan menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Akuntansi biaya mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya modern memiliki perspektif bahwa pengumpulan informasi tentang biaya merupakan fungsi keputusan manajemen yang sedang dibuat. Kita sering mendengar orang memakai istilah manajemen biaya. Manajemen biaya atau cost management digunakan untuk menggambarkan pendekatan secara aktivitas manajer dalam membuat keputusan-keputusan perencanaan dan pengendalian jangka pendek atau jangka panjang. Materi yang selanjutnya adalah keputusan strategi dan akuntansi manajemen. Strategi menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menyelesaikan kapabilitasnya dengan peluang yang terbuka di pasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan untuk bersaing serta peluang-peluang yang harus dicari dan dibuat oleh karyawan. Membuat keputusan strategi merupakan bagian terpenting dari tugas manajer. Akuntansi manajemen bahu-membahu dengan manajer dalam merumuskan strategi dengan cara menyediakan informasi tentang sumber keunggulan kompetitif. Akuntansi manajemen juga membantu merumuskan strategi dengan membantu manajer menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa pelanggan kita dan bagaimana kita memberikan sesuatu yang bernilai kepadanya, seberapa sensitif pembeliannya terhadap harga, mutu, dan jasa. Yang kedua, produk substitusi apa yang terdapat di pasar dan bagaimana perbedaan produk substitusi tersebut dengan produk kita dalam hal harga dan mutu. Yang ketiga, apakah sumber daya terpenting kita, apakah teknologi, produksi, atau pemasaran, apakah yang diminta proyek strategi baru, dan sumber daya tersebut. Yang keempat, apakah cukup terdapat kas untuk mendanai strategi atau apakah perusahaan harus mencari dana bertambah? Manajemen biaya strategi atau strategi cost management menggambarkan manajemen biaya yang secara khusus berfokus pada isu-isu strategi.
Saya Desi Isnani Lelasana NPM 201331000026 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Apa sih itu rantai nilai dalam perusahaan? Rantai nilai itu adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Fungsi bisnis rantai nilai ini ada 6, yaitu yang pertama, layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah menyediakan dukungan purna jual bagi pelanggan. Yang kedua, penelitian dan pengembangan, yaitu berusaha menemukan dan melakukan percobaan atas gagasan produk, jasa, dan proses baru. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran adalah mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang keempat, desain produk, jasa, atau proses, yaitu rencana dan rekayasa yang terinci dari produk, jasa, atau proses. Yang kelima, produksi. Produksi adalah pengordinasian dan perakitan sumber daya untuk memproduksi barang atau menyampaikan jasa. Dan yang terakhir adalah distribusi. Distribusi adalah mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan. Masing-masing fungsi bisnis tersebut sangat penting bagi semua perusahaan untuk memuaskan pelanggannya dan membuat mereka selalu puas dan setia sepanjang masa. Perusahaan memakai istilah manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk menggambarkan strategi yang memadukan orang dan teknologi dalam semua fungsi bisnis untuk mempererat hubungannya dengan para pelanggan, mitra produksi, dan para distributor. Analisis rantai supply. Rantai supply atau supply chain menggambarkan arus barang, jasa, dan informasi dari berbagai sumber awal bahan dan jasa sampai pengiriman produk ke konsumen. Tidak peduli apakah aktivitas tersebut terjadi pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang lain. Manajemen biaya menekankan integrasi dan koordinasi aktivitas atas seluruh perusahaan yang terlibat dalam rantai supply, serta antar fungsi bisnis pada rantai nilai perusahaan untuk mengurai biaya. Sebagai contoh, baik Coca-Cola Company atau Pepsi Bottling Group mengadakan kontrak kerja dengan pemasok untuk mengirimkan sejumlah kecil bahan secara berkala. Saya, Melinda Dulestari, NPM 080, akan melanjutkan penjelasan submateri berikutnya mengenai mengidentifikasi dimensi-dimensi kerja yang diharapkan pelanggan dari perusahaan. Faktor kunci sebuah keberhasilan ada 4. Yang pertama, biaya dan efisiensi. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk atau jasa yang mereka jual. Untuk menghitung dan mengelola biaya produksi, kemudian akuntan manajemen mencoba memahami tugas dan aktivitas seperti halnya distribusi produk yang menjadi sumber kenaikan biaya. Manajer akan memonitor pasar untuk menentukan harga yang diinginkan pelanggan terhadap produk atau jasa yang mereka hasilkan. Manajer bekerja dengan akuntan manajemen untuk mencapai biaya target dengan mengurangi aktivitas dan mengurangi biaya pelaksanaan aktivitas. Yang kedua, kualitas. Pelanggan mengharapkan nilai mutu pada tingkat yang tinggi. Manajemen mutu total atau THM merupakan filosofi di mana manajemen akan meningkatkan operasi di sepanjang rantai nilai untuk menghasilkan produk dan jasa yang melebihi harapan pelanggan. Yang ketiga, waktu. Waktu memiliki banyak komponen, waktu pengembangan produk, dan waktu tanggapan pelanggan. Waktu pengembangan produk adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sampai membawa produk baru ke pasar. Semakin cepat inovasi teknologi menyebabkan siklus hidup produk lebih pendek dan meningkatkan kebutuhan peluncuran produk baru ke pasar dengan lebih cepat. Maka dari itu, akuntan manajemen mengukur biaya dan manfaat produk selama siklus hidupnya. Sedangkan waktu tanggapan pelanggan menunjukkan kecepatan organisasi memberi tanggapan atas permintaan pelanggan. Yang terakhir, inovasi. Arus produk dan jasa yang inovatif merupakan dasar mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Dalam hal ini, akuntan manajemen akan membantu manajer dalam mengevaluasi keputusan alternatif
investasi, serta keputusan penelitian dan pengembangan. Submateri selanjutnya adalah membedakan antara keputusan perencanaan dan keputusan pengendalian manajer. Sistem perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning terdiri dari pemilihan tujuan organisasi, memprediksikan hasilnya dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, memutuskan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengomunikasikan tujuan serta bagaimana mencapainya ke seluruh bagian dalam organisasi. Keputusan perencanaan itu sendiri membantu manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Pengendalian atau kontrol mencangkup tindakan mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberikan umpan balik yang akan membantu pengambilan keputusan di masa depan. Keputusan pengendalian membantu manajer dalam mengimplementasikan keputusan dan menggunakan umpan balik. Kaitannya antara perencanaan dengan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian dikaitkan dengan umpan balik atau feedback yang mengharuskan manajer menelaah kinerja masa lalu dan secara sistematis mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang ada dan rencana di masa depan. Contoh dari perencanaan dan pengendalian serta akuntan manajemen. Sebuah perusahaan daily news merupakan perusahaan surat kabar harian yang memiliki strategi untuk membedakannya dari para pesaing dengan cara berfokus pada analisis mendalam berita yang dilakukan oleh para jurnalis pilihan. Perusahaan ini mempunyai kapabilitas besar untuk menjalankan strateginya. Perusahaan daily news ingin meningkatkan pendapatannya dengan cara meningkatkan harga jual surat kabar dan meningkatkan tarif iklan per halamannya. Akuntansi dalam perencanaan dan pengendalian di daily news. Dapat dilihat di gambar. Keputusan manajemen. Perencanaannya meningkatkan tarif iklan, sedangkan sistem akuntansi manajemennya rencana representasi keuangan. Pengendalian. Tindakannya menerapkan kenaikan tarif iklan, sedangkan sistem akuntansi manajemennya mencatat transaksi dan pengklasifikasian dalam catatan akuntansi. Dalam sistem akuntansi manajemen, melaporkan dengan cara membandingkan anggaran dengan hasil aktual. Kemudian, manajemen mengevaluasi kinerja dan umpan balik mengharuskan manajer untuk menelaah kinerja masa lalu. Saya Trisna Febireni, NPM 2013331000095. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang peran dalam pemecahan masalah, scorekeeping, dan pengarahan perhatian. Yang pertama, pemecahan masalah. Menganalisis untuk membuat keputusan. Dari beberapa alternatif yang tersedia, mana yang terbaik? Suatu contoh pemecahan masalah adalah membandingkan pendapatan dan biaya yang diharapkan dari 3 perusahaan yang berbeda untuk mengembangkan versi internet baru Daily News. Yang kedua, yaitu scorekeeping. Bagaimana kita melakukannya? Pengumpulan data dan pelaporan hasil kepada manajemen akan menjelaskan bagaimana organisasi dijalankan dan seberapa baik pengimplementasian strateginya. Sebagai contoh, di Daily News, akuntan manajemen mencatat pendapatan aktual dan pembelian kertas cetak relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Yang ketiga, yaitu pengarahan perhatian. Peluang dan masalah apa yang harus difokuskan oleh manajer? Akuntan manajemen tidak hanya mengarahkan perhatiannya pada berbagai masalah, tetapi kadang-kadang juga memberitahu manajer akan adanya peluang yang dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Seperti kebijakan berlangganan koran yang kreatif yang mungkin dapat meningkatkan penjualan. Keputusan yang berbeda memberi penekanan yang berbeda atas ketiga peran tersebut. Untuk keputusan strategis dan perencanaan, peran pemecahan masalah adalah yang terpenting. Tetapi untuk keputusan menyangkut pengendalian atau yang meliputi tindakan untuk mengimplementasikan rencana dan keputusan tentang evaluasi kerja, peran scorekeeping dan pengarah perhatian adalah yang terpenting karena memberi umpan balik kepada manajer. Umpan balik dari scorekeeping serta pengarah perhatian sering mendorong manajer untuk merevisi keputusan perencanaan dan kadang-kadang membuat keputusan strategis yang baru.
Informasi yang mendasari keputusan perencanaan sering dianalisis ulang dan diberikan oleh akuntan manajemen dalam perannya sebagai pemecah masalah dan mitra bisnis. Interaksi yang terus-menerus antara keputusan strategis, keputusan perencanaan, dan keputusan pengendalian menyebabkan akuntan manajemen sering menjalankan aktivitas pemecahan masalah, scorekeeping, dan pengarahan perhatian secara simultan. Materi selanjutnya adalah tentang panduan penting akuntansi manajemen. Terdapat 3 panduan yang akan membantu akuntan manajemen menyediakan nilai terbesar bagi perusahaan dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian. Yang pertama dengan pendekatan biaya manfaat. Pendekatan biaya manfaat atau cost benefit approach seharusnya digunakan untuk membuat keputusan tersebut. Sumber daya hanya boleh dikeluarkan jika diperkirakan akan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik dibandingkan perkiraan biaya sumber daya tersebut. Namun, pendekatan biaya manfaat sangat berguna dalam membuat keputusan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, pertimbangan perilaku dan teknis. Sistem akuntansi manajemen memiliki 2 misi simultan, yaitu teknis dan perilaku. Pertimbangan teknis membantu para manajer mengambil keputusan ekonomi yang bijaksana dengan menyediakan informasi yang diinginkan. Misalnya biaya dalam berbagai kategori rantai nilai, dalam format yang sesuai, yaitu misalnya hasil aktual versus jumlah yang dianggarkan. Dan pada frekuensi yang pas, yaitu misalnya mingguan atau bulanan. Pertimbangan perilaku akan memotivasi para manajer dan karyawan lain dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Topik ini merupakan versi akuntan manajemen yang menyebutkan bahwa satu ukuran tidak cocok untuk semua. Konsep biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal mengenai akuntansi mungkin bukan konsep yang tepat untuk pelaporan rutin internal manajer. Perkenalkan, nama saya Riki Adi Sudrajat, NPM 2013-31000098, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang struktur organisasi dan akuntan manajemen. Titik pertama, hubungan lini dan staf. Manajemen ini seperti manajemen produksi, pemasaran, distribusi secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen staf seperti akuntan manajemen dan manajemen teknologi, informasi, serta sumber daya manusia didirikan untuk memberikan nasihat dan buatan kepada manajer lini. Yang kedua, Chief Financial Officer and Controller. Chief International Officer atau CFO disebut juga Direktur Keuangan Financial Director. Di banyak negara adalah eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Controller atau kontrol yaitu yang sering disebut dengan kepala akuntansi dalam eksekutif keuangan yang pertama bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab seseorang CFO. Controllership meliputi penyediaan informasi keuangan seperti laporan kepada manajer dan pemegang saham serta mengawasi seluruh aktivitas dalam sistem akuntansi. 2. Treasury meliputi aktivitas yang terkait dengan perbankan dan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, investasi serta manajemen kas. Yang ketiga, manajemen risiko. Risk management meliputi pengelolaan risiko keuangan dari suku bunga dan perubahan kurs serta manajemen derivatif. Yang keempat, perpajakan meliputi pajak penghasilan pajak, penjualan dan perencanaan pajak internasional. 5. Hubungan investor. Investor realityan menanggapi dan berinteraksi dengan pemegang saham. Yang keenam, audit internal meliputi penelaahan dan analisis catatan keuangan serta catatan lain untuk menjamin integritas laporan keuangan perusahaan dan ketaatan pada kebijakan serta prosedur. Poin kedua, etika profesional. Yang pertama, pedoman etika. Organisasi profesi akuntansi menetapkan standar etika yang tinggi. Organisasi profesi akuntansi mewakili akuntan manajemen yang ada di banyak negara. Setiap organisasi tersebut menyediakan program sertifikasi, sebagai contoh Institute of Management Accountants (IMA),
asosiasi akuntan manajemen terbesar di Afrika Serikat, menyediakan program untuk mendapatkan sertifikat akuntan manajemen CMA dan sertifikat manajemen keuangan CFM. IMA telah menerbitkan standar etika akuntansi manajemen, Standards of Ethical Conduct for Management Accountant. Poin kedua, beberapa tantangan etika. Masalah etika dapat menyerang akuntan manajemen dan berbagai cara. Pada setiap kasus, akuntan manajemen menghadapi dilema etika. Sebagai contoh, kasus A terkait dengan masalah kompetensi, objektif, dan integritas. Akuntansi manajemen harus meminta manajer divisi menyajikan bukti yang kredibel bahwa produk baru tersebut cukup komersial. Jika manajer tidak menyediakan bukti seperti itu, lebih tepat jika biasa pengembangan dibebankan pada periode berjalan. Terdapat juga kasus B yang melibatkan masalah kerahasiaan dan integritas. Isu etika tidak selalu hitam putih. Pemasok pada kasus B mungkin tidak bermaksud meninggalkan isu terkait dengan tender. Namun konflik kepentingan yang timbul pada kasus B sudah cukup bagi perusahaan atas melarang karyawan menerima niat baik dari pemasok. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi ada salah kata dan kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.